Oke, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem informasi administrasi surat. Aplikasi ini ditujukan untuk desa untuk mengelola pengajuan surat dari masyarakat. Jadi nanti ketika masyarakat membutuhkan pembuatan surat, maka tidak perlu datang ke kantor, tapi bisa mengajukan secara online dengan melampirkan bukti-bukti yang harus dilampirkan gitu. Nah, aplikasi ini terdapat 3 jenis pengguna ya. Ada administrator, ada kepala desa, dan juga ada masyarakat gitu. Nah, nanti masyarakat bisa mendaftar menggunakan NIK gitu. Jadi nanti ketika udah mendaftar maka dia akan memiliki akun gitu. Aplikasi ini dibuat dengan Laravel 10 dan juga MySQL. Nah, teman-teman yang mau atau membutuhkan source code-nya, silahkan kunjungi link di bawah. Oke. Pada halaman pertama aplikasi ini terdapat semacam landing page dan berisi informasi yang dimana ini ada tagline-nya. Kemudian di sini ada informasi data penduduk di Desa Kertajaya contohnya ini. Jadi nanti ada statistiknya dan juga rasio dari penduduknya. Ada berapa jumlah penduduknya, kemudian berapa rasio jenis kelamin pada dusun dan juga desa tersebut gitu. Nah, kemudian kita coba login dulu sebagai admin ya. Kita login admin gmail.com, password kita login, dan di sini ketika sudah berhasil login maka di dashboard admin terdapat beberapa fitur, terutama fitur-fitur utama ya. Jadi nanti admin bisa mengelola data-data yang utama. Dan di dashboard pertama di sini ada ringkasan data ya, jumlah-jumlah datanya. Kemudian di data desa, di sini kita bisa merubah nama desa dan juga logo desanya gitu. Nanti bila diperlukan dirubah. Kemudian di data admin di sini nanti bisa menambahkan akun adminnya. Di data kades di sini kita bisa mengubah data kepala desa dan juga akun dari kepala desa tersebut gitu. Kita bisa perbarui. Dan kemudian di data masyarakat di sini nantinya di sini nanti akan muncul secara otomatis berdasarkan masyarakat yang mendaftar gitu. Jadi nanti ketika mendaftar akan otomatis di sini ditampilkan akun-akun yang sudah mendaftar. Kemudian jika nanti admin ingin menambahkan secara manual, secara direct langsung gitu, bisa juga ditambahkan di sini. Dan jika nantinya misalkan dari masyarakat ada informasi ataupun input data yang tidak sesuai, maka admin pun bisa mengeditnya gitu. Atau bahkan ketika nanti ada yang perlu dihapus juga bisa gitu ya. Di sini dihapus. Kemudian di sini di data penduduk, di sini ada data blok dusunnya. Nah, untuk di data penduduk di sini itu tidak ada kaitannya dengan akun masyarakat yang didaftarkan. Cuma di sini berupa informatif seperti yang di halaman utama tadi, itu jumlah penduduk dan juga sebagai referensi data bagi desa ya, bila dibutuhkan gitu. Di sini di data blok dusun, blok atau dusun ya, kita bisa menambahkan nama blok atau dusunnya. Kemudian kita juga bisa mengubahnya jika terdapat kesalahan input data, juga bisa menghapusnya. Di data keluarga di sini nanti kita bisa menambahkan keluarga ataupun kakak ya. Jadi input nomor kakaknya, kemudian kita pilih dusun dari keluarga tersebut, misalkan di Cipinang, kita simpan. Nah, kemudian ketika sudah ditambah keluarganya, kita bisa menambahkan anggotanya dengan cara klik show di sini. Kemudian menambahkan anggota keluarganya. Di sini ketik NIK-nya, kemudian nama lengkap dari orang tersebut, misalkan Yanto, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, dan juga status hubungan keluarganya itu apa, misalkan jadi kepala keluarga gitu. Dan nantinya bisa ditambahkan kalau memang ada anggota keluarga yang lainnya di sini gitu. Oke, selanjutnya di surat di sini, di data jenis surat nantinya kita bisa menambahkan jenis-jenis surat yang bisa diajukan oleh masyarakat di sini. Jadi misalkan kita tambah jenis surat, nama suratnya apa, kemudian persyaratan yang perlu dilampirkan di pengajuan tersebut itu apa aja gitu. Contohnya di sini surat keterangan domisili, persyaratannya kita foto KTP dan juga alamat lengkap. Ataupun nantinya jika ada perubahan, jika bisa diedit gitu. Oke, itu jadi surat ya. Kemudian di permohonan surat di sini itu nantinya akan muncul karena berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Nanti masyarakat login kemudian mengajukan surat, nanti di sini akan muncul dari permohonan tersebut. Misalkan ini nama Jati Situmorang ini mengajukan surat keterangan usaha gitu, ataupun si nama masyarakat ini mengajukan surat izin bangunan, tanggal mengajukannya kapan, dan juga status permohonan suratnya sedang di status apa gitu. Misalkan di show di sini. Di sini kita bisa melihat detail dari permohonan tersebut, misalkan
nama pemohonnya siapa, jenis suratnya, kemudian persyaratan yang dilampirkan apakah sesuai atau tidak. Di sini kita bisa melihatnya, contohnya gitu. Nah, kemudian di sini ada keterangan juga nanti dari pengajuan tersebut apakah ada keterangan tambahan atau tidaknya, bisa dilihat juga. Nah, kemudian nantinya sebagai admin ataupun petugas desa di sini kita bisa memperbarui status dari pengajuan tersebut apabila sudah ditinjau dari persyaratan yang dilampirkan gitu. Nah, untuk status permohonan tersendiri itu ada 4 jenis status ya. Yang pertama itu ketika masyarakat mengajukan permohonan, maka otomatis permohonan diajukan. Kemudian jika nantinya akan diubah, bisa juga sedang dikerjakan, itu tandanya ketika sudah melalui verifikasi ataupun pengecekan sudah sesuai, maka bisa dikerjakan. Ataupun nanti jika persyaratan yang dilampirkan tidak sesuai, maka bisa dibatalkan gitu ataupun ditolak. Oke, selanjutnya kita coba login sebagai kepala desa ya. kades@gmail.com, password gitu. Nah, untuk kades sendiri ada beberapa fiturnya ya. Di sini ada laporan penduduk dan juga laporan permohonan. Jadi nanti dari kepala desanya bisa mencetak laporannya gitu ya. Misalkan di data penduduk di sini kita bisa memilih jenis laporannya per blok atau semua blok gitu ya. Nanti ketika per blok kita bisa pilih blok tersebut gitu. Misalkan rambutan, kita download laporan, maka kita bisa melihat laporan penduduk di desa ini gitu. Selanjutnya di laporan permohonan di sini nanti kita bisa memilih berdasarkan per jenis surat yang diajukan. Kemudian semua jenis surat juga bisa nanti. Contohnya kita pilih semua jenis surat, kita download. Nantinya akan muncul semua pengajuan permohonan surat ya. Di sini nanti kita akan melihat laporannya gitu. Oke, selanjutnya kita coba login sebagai masyarakat ya. Tapi sebelum itu kita mencoba daftar terlebih dahulu untuk memiliki akun. Kita NIK-nya misalkan kita pilih acak gitu ya. NIK-nya kemudian nama. Kita daftar gitu ya. Oke, berhasil mendaftar ya. Kita coba lanjutkan. Dan nanti ketika sudah lanjutkan, kita akan menuju dashboard dari akun kita yang telah didaftarkan gitu. Nah, di sini nanti kita bisa mengajukan permohonan dan juga permohonan juga nanti di sini di permohonan surat kita bisa melihat ketika kita sudah mengajukan gitu. Contohnya kita mau mengajukan permohonan surat. Misalkan kita mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan usaha gitu ya. Nanti di sini akan tertampilkan lampiran yang perlu diunggah gitu. Misalkan foto KTP dan sebagainya, kita satukan dalam bentuk PDF, kita upload gitu. Nah, contohnya gini, pengajuan surat kita lampirkan dan juga kita beri keterangan misalkan usaha toko kelontong gitu ya. Usaha toko kelontong, kemudian kita ajukan. Nah, ketika sudah diajukan maka berhasil diajukan. Nah, kemudian sebagai masyarakat kita bisa melihat detailnya dan di sini kita bisa melihat status dari permohonan tersebut. Nanti kita bisa cek secara berkala status dari permohonan ini gitu. Maka dari itu kita coba login sebagai admin. Ceritanya kita akan melakukan pengelolaan terhadap permohonan pengajuan surat ini gitu. Kita coba login sebagai admin @gmail.com, password gitu. Kita login. Nah, nantinya kita coba arahkan ke surat, kemudian di permohonan surat nanti akan muncul keterangan pengajuan surat dari Budi Santoso ini. Nah, kita klik detail. Ketika sudah klik detail, maka kita sebagai admin bisa melihat persyaratan yang dilampirkan dari pengajuan tersebut ya. Kita coba cek. Nah, misalkan ini sudah benar nih gitu ya, udah lengkap, maka kita bisa mengeditnya menjadi sedang dikerjakan gitu ya, kita perbarui. Nah, misalkan sedang dikerjakan, ceritanya sebagai petugas desa kita sudah membuatkan surat untuk Budi ini ya. Jadi ketika sudah selesai kita bisa update lagi agar suratnya selesai. Nah, sekalian dilampirkan surat yang sudah dibuatkan gitu ya. Misalkan ini kita open, kita upload, kita perbarui gitu ya. Nah, nanti secara otomatis surat ini ataupun yang dilampirkan ini bisa dicek melalui akun masyarakatnya ya. Nah, misalkan kita di dashboard dulu, kita coba cek di permohonan diajukan, maka permohonan yang diajukan tadi itu sudah selesai. Nah, maka dari itu kita bisa mengunduh surat yang sudah dibuatkan oleh petugas desa gitu. Itu ya. Nanti bagi teman-teman yang membutuhkan jasa pembuatan website, silahkan hubungi saya melalui di deskripsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you soon.